Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami belajar mengenal kebenaran-Mu dalam Alkitab dan belajar dari pemikiran Kristen yang sudah teruji, bahkan sampai saat ini yang relevan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan berkatilah kami. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu dan pimpinan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam kebangkitan. Nah, kalau kita bicara tentang kebangkitan orang mati, di dalam pengakuan iman kita, bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, seperti yang kita sudah pelajari, maka ada kebangkitan. Roh itu mendapatkan tubuh yang baru. Dan kita akan lengkap lagi keadaan kita sebagai manusia. Lengkap lagi keadaan kita sebagai manusia, karena yang disebut manusia itu ada tubuh, ada roh. Kalau tubuh saja tanpa roh itu binatang atau hewan. Kalau roh saja tanpa tubuh itu malaikat. Dan malaikat yang jatuh, atau disebut juga dengan iblis, atau roh-roh jahat. Tetapi kita sebagai manusia mempunyai dua unsur yang kalau dipisahkan namanya kematian, dan itu tidak lengkap, tetapi di dalam pembentukan, penciptaan, dan bahkan penciptaan baru, tubuh dan roh itu menjadi satu kesatuan. Maka pada hari kebangkitan, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15, menjelaskan tentang hal tersebut. Baik itu orang yang percaya maupun tidak orang percaya dibangkitkan. Orang percaya menerima tubuh kemuliaan, orang tidak percaya menerima tubuh kebinasaan. Ini istilah Alkitab, tetapi tetap tubuh. Dan kalau kita melihat konteksnya pada diri kita, maka kita tahu yang dimaksud dengan tubuh ya seperti yang kita kenakan sekarang ini. Tetapi bahan bakunya apakah dari debu tanah atau dari unsur yang lain, tidak diinformasikan, tidak diberikan informasi penjelasan dari Alkitab. Tapi materi. Karena memang di dalam konteks itu, materi itu baik, tidak jahat. Menurut pengajaran, pemikiran, wawasan dunia Greka, khususnya Platonis atau Gnostikisme, bahwa tubuh itu jahat, materi itu jahat. Sehingga kita menganggap bahwa nanti waktu dibangkitkan itu roh saja. Tidak demikian. Kata dibangkitkan berarti ada tubuh yang melekat atau tubuh menjadi tempat di mana kita punya roh berkemah. Kira-kira begitu bahasa lebih jelasnya di dalam surat Petrus. Bagian kedua yang saya mau highlight adalah mengenai masa-masa kedukaan. Di mana kita tahu bahwa itu tidak bisa terelakkan ketika kita berhadapan dengan keluarga kita, kerabat, saudara, teman kita yang mengalami kedukaan. Tentulah kita tidak sembarangan menyampaikan kata-kata penghiburan. Juga tidak boleh memainkan peran sebagai Tuhan yang memberikan sebuah keputusan final tentang nasib kekekalan orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kita datang untuk menghibur keluarga yang berduka. Memberikan dorongan, memberikan arahan, tuntunan bahwa pada waktunya kita pun akan mengalami yang sama. Dan sudahkah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan kematian kita sendiri? Jadi biasanya saya memberikan wejangan atau kata penghiburan bukan hanya mengatakan bahwa yang mati sudah kembali kepada Tuhan, apakah di masa antara itu di Firdaus atau di masa antara itu di Hades. Yang pasti sudah kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada satu inci pun yang bukan milik Tuhan. Tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak hadir. Tuhan Maha Hadir, dia hadir di dalam konteks apapun. Nah, ini menjadi presupposisi dari kehidupan Kristen kita. Apakah di neraka Tuhan hadir? Ya, karena dia Maha Hadir. Apakah Tuhan bersemayam di api neraka? Jawabannya tidak tentu. Itu penghukuman. Sama seperti Tuhan hadir di bumi ini yang penuh dengan dosa dan kejahatan manusia. Tuhan hadir, Tuhan berkarya, tetap memberikan hidup dan kehidupan.
Biasanya saya juga menyampaikan bahwa apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian? Kita hanya memberitahukan bahwa orang yang meninggal karena dia di dalam kondisi tubuhnya, kondisi kesehatannya, dan akhirnya meninggal, kita harus tahu bahwa orang yang meninggal di dalam imannya kepada Kristus, dengan percaya kita yakin bahwa mereka itu di dalam pertolongan Tuhan. Mereka itu berada di dalam genggaman Tuhan. Ini penting, berada di dalam kasih Tuhan. Kalau kita membaca lagi bagian yang ketiga, isunya adalah berbicara tentang hubungan antara orang hidup dan yang mati. Di dalam percakapan imajiner yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Lazarus dan juga orang kaya yang berbeda posisinya, tempatnya, kita tahu bahwa di dalam konteks itu, bahwa orang percaya dengan apa yang diajarkan dan diterima oleh Tuhan, maka dia berada di pangkuan Abraham. Maksudnya di pangkuan Abraham, masa Abraham memangku gitu ya. Maksudnya itu ilustrasinya, analoginya, Abraham adalah bapak orang beriman. Abraham adalah orang yang menaati panggilan Tuhan. Itu kan tertulis dalam Lukas pasal 16, ayat 19 sampai 30. Ayat 22 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kata pangkuan Abraham ini jangan berpikir seperti seorang bayi yang dipangku ibunya. Nah, itu literalnya. Tetapi karena ini adalah percakapan imajiner, apakah ini real ada atau tidak ada, karena kita tidak punya pengalaman di dalam fakta, yang pasti Tuhan Yesus yang menyampaikan ini, dan pasti adalah kebenaran, untuk menyampaikan sebuah pengertian bahwa orang percaya bukan karena dia miskin, maka disebut orang percaya, bukan karena orang kaya, maka disebut orang jahat. Jadi ini bukan bicara status sosial. Jadi hati-hati. Orang miskin pasti masuk surga, orang kaya pasti masuk neraka. Karena lihat kisah ini. Maka lagi-lagi ini harus hati-hati membacanya. Yang perlu diperhatikan adalah orang miskin itu mati dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati dikubur, menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh ia dilihatnya Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Ini memberikan kepada kita sebuah gambaran perbedaan alam, alam maut, Hades, dan di pangkuan Abraham, Firdaus. Seolah-olah di sana ada percakapan dari orang kaya yang mati itu, yang di alam maut itu, padahal di sana dia menderita sengsara, dia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Bapak Abraham itu kira-kira berapa ribu tahun? Kira-kira 4.000 atau 6.000 tahun yang lalu. Ya, kira-kira 6.000 tahun yang lalu Bapak Abraham ada. Ini perkiraan saya. Nah, silakan diperiksa dan dicoba dicari tahu. Oke. Kenapa? Kita 2000 sampai Tuhan Yesus. Kemudian dari Tuhan Yesus ke masanya kerajaan Israel itu kira-kira 1000 atau 800 sampai 1000 tahun. Tapi sebelum itu ada 400 tahun ya kan, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu perjanjian lama ke zamannya Musa itu kira-kira 800 tahun. Kira-kira dari situ ke Abraham. Jadi kalau saya itu 2000 gitu ya. Jadi kurang lebih 6000 tahun. Itu masa itu. Lalu ada Lazarus. Lazarus ini nama yang ada di dalam konteksnya pada zaman Yesus. Menarik ya. Ini lintas sejarah. Lintas sejarah. Dan juga mengapa saya katakan demikian? Karena di ayat 31 Abraham begini berkata. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau meyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Berarti Abraham menjelaskan tentang perjanjian lama. Dan memberitahu tentang kebangkitan Kristus.
Maka saya katakan ini percakapan imajiner. Apakah Abraham pada masanya sudah ada Alkitab? Tentu tidak. Siapakah yang menulis kisah Abraham? Musa. Jadi Abraham mengkonfirmasi tulisan Musa dan kitab-kitab para nabi kepada orang kaya. Berarti itu masa kapan? Masa perjanjian baru. Kalau masa perjanjian baru berarti pada konteks itu kira-kira 4.000 tahun yang lalu Abraham ada dalam sejarah dan ada dua tempat, yaitu tempat kebahagiaan dan tempat yang mengerikan. Dan tempat yang mengerikan itu tempat di mana orang-orang yang tidak percaya itu berada di sana. Jadi di dalam ayat 26 dalam percakapan itu dikatakan, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Sebenarnya kata yang baik itu sama-sama anugerah umum. Tapi yang namanya Lazarus mendapat anugerah khusus, sementara orang kaya ini tidak mendapatkannya. Ayat 26, ini suatu pengajaran penting. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, jadi kami dan engkau, jadi lihat Abraham melibatkan orang lain, ayat 26, terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat diseberangi. Jadi waktu bicara masa antara, sebagai gambaran nanti pada finalitas, sebagai gambaran finalitas penghakiman dan penghukuman, dan kesempurnaan keselamatan, maka sudah ada pembagian setelah orang itu meninggal, maka dia langsung menuju dua tempat, satu ke sana atau ke kiri atau ke kanan, kalau lebih mudahnya kita bayangkan orang dunia orang mati atau kebahagiaan sementara. Nanti ini juga yang akan menjadi difinalitaskan di dalam kedatangan Kristus. Ayat 26 itu menjadi suatu pernyataan bahwa tidak ada hubungan lagi. Dikatakan ada jurang, berarti tidak terseberangi, apalagi kita dengan dunia orang mati itu dan dunia di Firdaus. Tidak ada lagi jasa yang dapat dijadikan dasar untuk kita mengurang-urangi hukumannya, supaya nanti di sana diselamatkan. Tidak. Tidak demikian ajaran Alkitab. Sudah mati, sudah meninggal orang itu, sudah selesai. Enggak ada lagi pertobatan di dunia orang mati. Artinya tidak ada bertobatan ketika orang itu meninggal. Orang itu tinggal menunggu apa yang telah ditetapkan Tuhan baginya. Sebab masih ada, menurut kata orang itu, orang kaya itu, kalau begitu minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Tidak ada lagi. Yang hidup saat ini, itulah kesempatan. Maka ada lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Setelah meninggal, tidak ada lagi kesempatan apapun. Doa kita, permohonan kita, itu sudah selesai. Maka tidak boleh dan tidak pernah diajarkan oleh Tuhan mendoakan orang mati. Orang yang sudah meninggal. Itu ajaran Alkitab. Karena sudah tidak ada hubungan lagi, bahkan di antara masa antara tidak ada hubungan, dan itu adalah terakhirnya terakhir. Setelah meninggal itu menjadi ada pemisahan yang 3 kali. Pemisahan sekarang, saya dengan orang yang saya kasihi, kalau dia orang percaya, atau terutama dengan orang yang tidak percaya, lalu di dalam masa antara ada terpisah, lalu di final terpisah lagi. Jadi selamanya, orang-orang yang kita kenal selama di bumi ini dan meninggal di luar Kristus, setelah meninggal, dia berada di luar Kristus, atau pada saat dia meninggal, dia berada di luar Kristus, maka selamanya tidak kita jumpai lagi orang itu. Dan kalau dia di dalam Kristus, kita akan berjumpa lagi di Firdaus, sebelum waktunya Tuhan datang kedua kali, dan berjumpa lagi di langit dan bumi yang baru. Jadi ini hal yang sangat konkret di dalam ajaran Alkitab. Dan yang menarik, pengajaran ini hanya ada di dalam surat Injil Lukas. Tapi ini penting sekali.
Itu yang harus saya kupas. Bagian yang berikutnya yang saya akan kupas lagi, berbicara tentang atribut Allah, moralitas Allah, di mana bicara tentang kasih, keadilan, dan kesucian. Itu bicara moralitas Allah. Kasih, keadilan, dan kesucian. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sepenuhnya kasih, sepenuhnya adil, sepenuhnya suci. Itulah Allah. Tadi kan saya dengar Bapak bilang tentang jangan sekalipun kita berdoa pada orang mati. Nah, kalau selama ini yang saya tangkap itu kan saya kan keturunan Tionghoa, jadi ada beberapa keluarga yang masih kutil kan Pak. Itu kan memang ada tradisi kayak doa untuk orang mati gitu. Nah, yang saya tangkap itu kalau dari ajaran orang tua saya itu kita nggak doa ke orang mati, tapi tetap doa ke Tuhan, tapi tetap kayak menghormati tradisinya gitu Pak. Jadi tetap mengikuti, misalnya pakai uh, hiuswa yang merah itu atau apapun itu kita tetap ikut, tapi tetap intinya doa ke Tuhan. Misalnya terus yang nabur bunga itu kita tetap ikut, tapi di misalnya nabur bunga ke laut tetap ikut, tapi intinya tetap kita imannya tetap ke Tuhan. Nah menurut Bapak, apakah karena ada keluarga saya juga yang mereka beranggapan kalau kita udah Kristen kita nggak boleh ngelakuin tradisi-tradisi kayak gitu karena itu sama aja kayak menyembah berhala. Nah kalau menurut Bapak gimana Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Velia untuk pertanyaannya. Mungkin tradisi yang sama di orang Batak. Orang Batak juga punya tradisi berdoa untuk minta berkat dari leluhurnya, lalu memberikan persembahan-persembahan. Berbicara bahkan mirip-mirip hampir di semua tradisi yang lain. Tetapi kita sudah punya pengajaran tidak boleh berdoa untuk orang mati. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya berkaitan dengan tradisinya. Tradisi itu kesepakatan dari sebuah kelompok etnis ataupun kelompok dari subetnis. Itu tradisi, kesepakatan. Dan tidak ada tradisi yang bersifat kekal. Selalu sifatnya adalah adanya perubahan. Dan ketika ada orang yang mengubah, maka kelompok atau orang tersebut disebut deviant, orang yang deviant culture, orang yang berbeda. Tentunya kita bukan orang deviant, kita bukan juga hanya sekedar orang yang adaptasi terhadap tradisi, atau mengubah tradisi menjadi tradisi Kristen, tetapi kita menggantikan tradisi dengan tradisi kekristenan. Pemikiran saya demikian, bahwa kalau ada orang yang mengajak seperti itu, dulu saya cemas, khawatir, takut orang tua, keluarga besar tersinggung. Kalau saya tidak ikut di dalam tradisi kekuburan dan berdoa untuk nenek moyang atau leluhur. Dengan kata-kata yang sering dilontarkan, nanti kamu kualat. Kamu tidak menghormati orang tuamu. Kamu tidak dapat berkat. Kata-kata ancaman yang tidak konstruktif. Karena khawatir tradisi mereka itu tidak bisa bertahan. Saya mengatakan dengan simpel saja, bahwa dulu tidak ada yang namanya, di dalam tradisi aslinya, tidak ada yang namanya penggunaan teknologi. Dulu betul-betul kalau ikuti nenek moyang, apa adanya, maka sesungguhnya apa tradisi yang kita lakukan saat ini sudah mengalami perubahan. Hak apa kita mengubah tradisi leluhur dulu, lalu kita adaptasi dengan tradisi yang sama. Lalu kedua, sebenarnya tujuannya cuma satu, ketakutan dan kekhawatiran akan hidup di bumi ini tidak dilindungi oleh leluhur. Bahkan dianggap tidak menghormati orang tua. Kalau di orang Batak itu istilahnya sangat-sangat luar biasa ya, kata menghormati orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat kuat, menjadi mentalitas untuk setiap orang Batak, harus hormat orang tua sampai mati, sampai di kuburannya, sehingga membuat
monumen-monumen di Tanah Batak itu tinggi-tinggi ke langit. Ada tambak, ada tugu namanya. Saya mengamati itu, mempelajari itu, dan meneliti itu. Baik tradisi Tionghoa maupun tradisi orang Batak. Ketakutan, kecemasan dikucilkan dari masyarakat, dari kelompoknya. Nah, apa keputusan saya? Saya mengatakan saya sudah Kristen. Saya lebih mengasihi kalian daripada saya mendoakan orang yang sudah mati. Saya lebih menghormati orang tua saya, karena kalian menghormati pada waktu meninggal, tapi kalian tidak pernah menghormati pada waktu dia hidup. Itu hal penting. Prinsip pertama. Yang kedua, apakah saya juga ke kuburan? Ya, ke kuburan orang tua saya. Tapi apakah saya ikuti tradisinya? Tidak. Saya tidak ikuti tradisinya. Mereka sudah tahu, karena sudah diinformasikan oleh saya sendiri, bahwa saya orang Kristen tidak boleh terlibat di dalam hal tersebut. Bahkan kalau tidak salah saya, mudah-mudahan saya tidak tafsir salah. Di tradisi gereja orang tua saya, kalau ada orang Kristen yang melakukan tindakan menghormati leluhur dan orang mati, dia akan didisiplin. Didisiplin, diberikan peringatan, dan kalau tetap tidak melakukannya lagi dengan baik, diekskomunikasi. Sehingga orang Batak pasti di gereja saya, dari gereja orang tua saya itu, tidak mau melakukan itu lagi. Karena gereja berperan di dalam memberi pencerahan. Di dalam konteks leluhur dan orang mati. Nah, bagaimana dengan di Tionghoa? Masih adakah di rumah meja abu? Bagaimana sikap kita kalau semua orang tua kita, semua anggota keluarga kita adalah orang Kristen, tapi masih ada meja abu? Kecuali di rumah kita masih ada 1-2 anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Kristus, supaya itu tidak menjadi batu sandungan dan kita bisa bertoleransi dengan yang berbeda keyakinan itu, kita tidak mungkin mengabaikan saudara kita yang seperti itu. Tetapi kita tidak kompromi untuk ikuti tradisi itu. Sehingga ketika ada tradisi pegang hiu, biasanya 1 atau 3, kita berikan pernyataan seperti membungkuk, dan katanya waktu itu berdoa kepada Allah dan berdoa untuk kita. Sikap kita itu sendiri sudah menunjukkan ikuti tradisi yang menyembah berhala. Bahkan Rasul Paulus memberikan penegasan di dalam hal lain. Bagaimana Rasul Paulus menegur Petrus yang berlaku munafik. Karena ketika ada orang Yahudi, dia seolah-olah jadi Yahudi. Ketika ada orang non-Yahudi, dia seolah-olah tidak menjadi orang Yahudi. Dia tidak menempatkan integritas dirinya. Paulus memberikan teguran. Bagaimana bisa kita menjadi saksi kalau ketika kita melakukan itu, orang lain melihat, bukankah itu menjadi batu sandungan? Misalnya, di dalam konteks kondisi saat ini, ada yang namanya suatu ibadah, agama lain. Lalu kita, karena tadi cemas, takut, dianggap tidak menghargai, lalu dicap kita orang yang sangat radikal, sehingga kita mengatakan, oke, saya ikuti, saya bertoleransi, tapi dia lupa dia sedang kompromi dengan imannya. Apa yang saya jelaskan ini berpulang kepada masing-masing mahasiswa. Keberatan hati nurani, keputusan yang bijak,
itu tergantung pada kedekatan kita dengan Tuhan kita. Tidak mungkin saya pergi ke kuburan bersama-sama bergandengan tangan dengan keluarga yang pada saat yang sama keluarga itu berdoa kepada leluhur, dan saat yang sama saya bergandengan tangan berdoa kepada Tuhan Yesus. Biasanya saya pisah. Oke, kalian dulu melaksanakan tata ibadahnya. Kita berada di pinggir. Setelah mereka selesai, baru saya masuk, bersihkan kuburan, bersihkan semua yang ada. Lalu sebelum saya berdoa, biasanya saya bicara dulu kepada keluarga. Izinkan saya menyampaikan perasaan saya untuk mengenang orang tua saya. Lalu saya berdoa dengan suara yang bisa didengar oleh keluarga, dan di dalam doa itu saya memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mati menebus dosaku, dan saya percaya karena keluargaku di dalam Kristus juga, maka dia sekarang berada di dalam Engkau. Saya berdoa untuk kami yang masih hidup, supaya setiap kami yang masih hidup yang ada di kuburan ini, di tempat ini, nyatakan Injil-Mu kepada mereka, bahwa Engkau sudah mati menebus mereka juga. Engkau lahir barukan mereka dengan Roh-Mu, dan nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Berkat-Mu atas kami yang masih hidup ini, keturunan daripada keluarga yang meninggal ini, supaya kami melanjutkan iman yang benar kepada dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Pada posisi seperti itu, mereka akhirnya tahu. Kalau kita tidak memberitahu posisi kita, maka selamanya kita dianggap bisa. Sekarang begini, kebalikan lagi. Kita uji bagian yang ketiga. Kalau saya ke gereja, lalu ada ibadah, maukah orang-orang yang tidak percaya itu ikut ke gereja, ikuti pujian, ikuti doa syafaat, ikuti doa Bapa kami, ikuti pengakuan iman? Pasti tidak mau. Kenapa mereka tidak mau dan kita mau ikut? Ini kan nggak fair. Maka bedakan toleransi dan kompromi. Teman saya banyak yang beragama lain. Saya ingatin, tradisi agamamu, kamu harus doa. Udah jam segini. Tapi saya tidak ikut di sana. Mengapa saya anjurkan? Karena bagi mereka, itu sesuatu yang baik. Hal baik bagi mereka. Tetapi setelah beriringnya perjalanan waktu, saya tidak lakukan lagi hal itu. Karena itu namanya kita membawa orang bukan kepada Kristus, tapi tetap membiarkan orang di dalam kebinasaan. Maka saya katakan makin hari kita makin kenal Tuhan, makin tahu perasaannya Tuhan ketika orang-orang Israel, raja-rajanya itu menduakan Tuhan. Satu menyembah Baal atau dewa-dewa lain, dia menyembah Yahweh. Karena itulah Tuhan murka. Di tengah kemurkaan tetap ada berkat. Apa yang saya jelaskan, apa yang menjadi pergumulan dan pengalaman saya, kembali berpulang kepada kebijakan dan keputusan tiap-tiap mahasiswa. Mau atau tidak? Bedanya tubuh kemuliaan sama kebinasaan tuh apa ya Pak? Maksudnya cuma sebagai status doang sebagai orang percaya sama enggak, atau ada bedanya Pak? Alkitab memang tidak memberikan deskripsi yang detail tentang tubuh binasa. Tapi Alkitab memberikan gambaran tentang tubuh mulia seperti Yesus yang bangkit. Tubuhnya tubuh mulia. Yang mungkin saja masih ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya, tetapi sudah mulia. Tidak binasa lagi, maksudnya tidak akan mengalami penderitaan, bahkan tidak mungkin kembali kepada debu tanah lagi. Dan tubuh kemuliaan adalah tubuh yang betul-betul tubuh yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika kita lihat di dalam kisah yang ada dalam Injil. Kalau kita baca bagaimana Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada banyak orang. Dan kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24, khususnya
Saya bacakan dari ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yesus makan roti, tubuh kebangkitan. Lalu kepada murid-muridnya, juga ia makan ikan goreng. Lukas pasal 24, ayat 40, 41, 42, 43. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi tubuh kemuliaan yang lebih banyak dideskripsikan, dijelaskan, dituliskan. Tubuh kebinasaan tidak dijelaskan. Karena memang Alkitab memberikan kisah-kisah walaupun ada kejatuhan-kejatuhan dan kekacauan manusia, selalu punya tujuan agar umat Tuhan memiliki pengenalan akan Allahnya dan dirinya serta dunia ini dalam konstruksi yang baik. Sehingga kisah-kisah itu memberikan pengarahan kepada kita hal baik apa dan yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan dan kita syukuri kepada Tuhan. Termasuk tentang deskripsi tubuh kebangkitan Yesus sebagai yang sulung. Yang menjadikan kita nantinya akan memiliki tubuh yang seperti itu, bisa makan. Tapi tubuh kebinasaan, saya belum pernah mendapatkan deskripsinya seperti apa. Tetapi di dalam Wahyu dijelaskan pengertiannya, khususnya di hari penghakiman, di hukuman terakhir, di Wahyu pasal 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan kita tahu bahwa kebangkitan dinyatakan Tuhan untuk semua orang, dan yang ditunjukkan dalam Alkitab itu hanya tubuh kemuliaan. Karena itu saya tidak bisa menjawab tubuh kemuliaan itu apa, seperti apa begitu. Yang pasti tubuh yang berada di dalam keadaan menderita. Kalau kita mau bisa imajinasikan namanya menderita itu, siapa yang pernah nonton Walking Dead? The Walking Dead. Ada itu 10 season. The Walking Dead dari season pertama sampai season ke-10. Setiap season itu ada 17 sampai 18 episode. Nah, itu menggambarkan karena suatu penyakit atau sesuatu yang terjadi pada diri seseorang yang meninggal, lalu dia berjalan jadi kayak zombie. Mengerikan, menakutkan, tapi dia hidup. Tujuannya ya merusak, mengganggu, menghancurkan, dan kalau ada orang yang digigitnya akan terinfeksi dan akan menjadi zombie lagi. Saya bisa membayangkan imajinasi saya tubuh kebinasaan seperti itu. Tapi saya tidak tahu, dalam Alkitab tidak dijelaskan. Yang saya bisa jelaskan apa yang dideskripsikan dalam Alkitab. Kalau di dalam sejarah kita mengetahui bahwa penghakiman sudah dimulai sejak di Taman Eden. Lalu penghukuman berlangsung sepanjang hidup manusia. Bahkan dalam Yohanes pasal 3, yang seringkali kita baca ayat 16-nya saja, tapi kita lupa membaca ayat yang selanjutnya. Ayat 17, Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Itu kedatangan yang pertama. Tetapi kita tahu bahwa sebelum kedatangan Kristus yang pertama, ada penghakiman dan penghukuman yang sementara ada dalam sejarah. Contohnya Sodom Gomora. Keadaan Kain dalam hidupnya. Peristiwa Menara Babel. Hukuman Tuhan terhadap Firaun dan Mesir. Hukuman Tuhan terhadap kerajaan Asyur. Hukuman Tuhan terhadap Nebukadnezar dan Babel. Hukuman Tuhan terhadap Romawi, kerajaan Romawi, dan seterusnya. Baik secara komunitas, kingdom, bangsa, ataupun secara individu-individu. Tapi itu tidak final. Nah, kedatangan Kristus
Itu yang pertama, menyelamatkan umat pilihannya. Lalu ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Menarik. Ayat 17 dan 18 menjadi hal yang sangat menarik karena langsung ada dua proposisi yang berbeda. Yang pertama itu kita lihat Yesus datang untuk menyelamatkan. Tapi ayat 18, yang percaya atas apa yang dikerjakan Yesus, percaya kepada Yesus sendiri, tidak akan dihukum. Berarti ada penghakiman, diselamatkan. Tetapi ayat yang berikutnya yang sering lupa kita baca, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya. Apa hukumannya? Ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia telah menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kalau ada orang yang benci kepada Kristus, benci kepada Injil, benci kepada murid-murid Kristus, sebenarnya itu adalah penghukuman. Mereka yang benci kepada Kristus, mereka yang benci kepada murid-murid Kristus, mereka sedang berada dalam penghukuman. Ini seringkali nggak dibaca ya. Saya baca bahasa Inggrisnya dulu ya, supaya mungkin lebih enak mendapatkannya dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 18. Saya bacakan di dalam New King James Version. Ayat 18. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Ayat 19-nya, and this is the condemnation that the light has come into the world, and men itu love darkness rather than light, because their deeds were evil. Hukumannya, mereka makin melakukan kejahatan. Jadi kalau dalam konteks pandemi ada orang yang melakukan kejahatan, tidak ada terang di sana, mereka sedang berada dalam penghukuman. Tapi itu belum final. Nanti waktu datang Kristus yang kedua kali, baru kita lihat ayat yang ke-20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jadi nggak mungkin orang jahat itu datang kepada Kristus, sekalipun dalam kejahatan dan penghukuman ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia, tetap dia jahat di hadapan Tuhan. Karena tidak datang kepada Kristus. Jadi standarnya orang itu baik atau jahat, percaya atau tidak kepada Kristus. Nah ini penting. Ya, ini penting. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ya datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah. Jadi langsung ada pemisahan ketika ada penghakiman dan ada penghukuman. Dan kita lihat di dalam kitab Wahyu jelas ada penghukuman. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 itu menjelaskan tentang penghukuman. Ayat 11 sampai dengan ayat 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia duduk di atas taktanya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu, dan seterusnya. Tetapi di pasal 21 kitab Wahyu, lalu kata Rasul Yohanes, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Jadi bukan kita naik ke surga, kota Yerusalem yang baru itu turun dari surga. Dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu, berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan ia menghapus segala air mata dan mata air dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yerusalem yang baru. Kota itu. Di pasal 22 apa yang kita lihat? Kitab Wahyu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba, mengalir dari atas, dari surga, sungai air kehidupan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada
pohon-pohon kehidupan. Pohon kehidupannya tidak satu. Di Taman Eden, pohon kehidupannya hanya satu di tengah. Tapi di langit dan bumi yang baru, pohon kehidupannya itu sepanjang pinggir sungai. Itu di mana? Di bumi. Jadi sorga turun, bahagia jiwaku. Jadi bukan kita naik ke atas, tapi sorga yang turun. Maka Tuhan yang datang kembali, memulihkan segala sesuatu, menyempurnakan bumi ini kembali, dan Yerusalem, kota yang indah itu akan turun. Dan kita menikmati